Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan para santri yang dimuliakan Allah. Semoga antum di rumah dan keluarga sehat selalu dan mengikuti aktivitas yang positif. Sebelum kita mulai pelajaran yang baru di kelas 2 Tamhidi ini, perlu saya informasikan bahwa antum telah mempelajari dan menghatamkan kitab Amsilatut Tasrif, dan itu seperti yang saya sampaikan sebuah kebanggaan tersendiri dan menjadi satu ikon seorang santri apabila sudah menghatamkan dan menamatkan kitab tersebut. Ditambah lagi antum banyak yang sudah hafal dari mulai bab yang pertama dan bab yang terakhir. Nah, sekarang kita mulai dengan kitab baru. Sebenarnya sudah saya ringkas, insya Allah nanti akan kita tampilkan dalam pertemuan yang akan datang. Dan kita akan sering menggunakan Zoom dalam pelajaran sorof ini. Karena apa? Karena di dalam Nadhom Maksud adalah ringkasan dari kitab-kitab tasrif yang sudah antum pelajari, yaitu kitab Amsilatut Tasrif dalam bab-bab yang ada dalam kitab tersebut. Dalam Nadhom Maksud di sini banyak yang diulang dari pelajaran antum dan diringkas dalam sebuah bait syair. Kitab Nadhom Maksud adalah kitab yang sudah mentradisi dipelajari di pesantren kita. Dulu Ustadz juga belajar tentang kitab Nadhom Maksud. Kitab Nadhom Maksud ini dikarang oleh salah satu ulama yang bernama Ahmad bin Abdurrahim An-Tahtawi, di mana kitab Nadhom Maksud ini semuanya bersyair atau berbait nadhom, sebagaimana lazimnya di dalam pesantren-pesantren yang lain. Hal ini sebenarnya wajib dihafal. Nah, untuk kita di pesantren ini, kita tidak mewajibkan antum menghafal, akan tapi ada bait-bait syair yang harus antum hafal. Karena apa? Itu untuk memudahkan mengingat kita di dalam pelajaran ini dan pelajaran-pelajaran yang lalu. Sebagaimana yang sebagian antum sudah membuka di dalam link yang sudah kita berikan, bahwa di dalam muqaddimah pelajaran Nadhom Maksud itu tertera begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ba'da hamdi dzil jalali musolliyan ala nabi wal ali. Ini bait syair diawali dengan ucapan hamdulillah, syukur kepada Allah atas karunia Allah terkarangnya kitab ini. Kemudian si pengarang meneruskan dengan membaca sholawat kepada Nabi dan keluarganya. Ya quluba dahamdi dil jalali musollian ala nabi wa alih. Kemudian siapa yang ngarang kitab ini? Yaitu Abdun Asiru Rahmatil Karimi Ahmad bin Abidur Rahim. Yang mengarang kitab ini adalah seorang ulama ahli sorof tentunya, yang bernama Ahmad bin Abdur Rahim. Jadi sebenarnya kita ini sebagai santri thalabul ilmi harus mengetahui setiap pengarang dari buku yang kita baca atau kita pelajari. Jadi kalau antum belajar sorof, belajar nahwu, belajar tafsir, dan belajar apapun, awali mereka dengan antum kenali terlebih dahulu siapa pengarang kitab ini, kemudian siapa yang mengajar ilmu ini, itu harus antum ketahuinya.
itu sebagai bakal nanti ya ilmunya bermanfaat. Jadi sekali lagi biasakan ketika antum belajar sebuah ilmu, antum membaca sebuah buku atau kitab, antum ketahui dulu siapa pengarangnya, ya. Walaupun antum tidak terlalu kenal manaqib atau sejarah biografi pengarangnya, setidaknya antum kenal bahwa buku ini dikarang oleh ulama ini. Kemudian antum belajar ilmu ini dengan ustadz atau guru ini. Sehingga itu nanti menjadi jembatan kita ketika kita nanti akan mengajar lagi atau memanfaat ilmu itu. Itu ciri khas seorang santri yang perhatian pada ilmu. Saya ulang kembali bahwa dalam muqaddimah ilmu nahwu dalam kitab Nadhul Maqsud ini, yaitu diawali oleh muallif si pengarang dengan mengatakan alhamdulillah yaqulu ba'da hamdil jalali musollian ala nabi wal ali. Beliau setelah mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, kemudian beliau mengucapkan juga sholawat kepada Nabi dan keluarganya. Artinya apa? Bahwa berharap dengan ini maka ilmu yang akan disampaikan yang ditulis oleh pengarang ini menjadi barokah dan manfaat. Dan ini sebuah tradisi sebelum kita belajar dan apapun kita syukur kepada Allah, membaca doa, kemudian kita menjaga sholawat sehingga ilmu yang kita pelajari ini akan bermanfaat. Baiklah, kemudian kita teruskan. Seperti yang Ustadz katakan tadi, bahwa di dalam kelas 2 semester kedua ini menggunakan kitab baru dalam pelajaran sorok, yaitu Nadhom. Nadhom itu adalah berbentuk syair. Nadhom maksud adalah ilmu yang membahas tentang ilmu sorok dan meneruskan atau menerangkan bahkan meringkas dari ilmu-ilmu yang pernah antum dapatkan di kelas 1. Satu contoh, ini antum bisa buka di linknya Abwabul Fi'lis Sulasi. Beliau mengawali dalam kitabnya ini dengan apa? Dengan bab fi'il sulasi. Fi'il sulasi dalam bentuk nadhom syair. Perhatikan, ya, antum bisa melihat di kitabnya yang sudah di-download. Abwabu fi'il sulasi, bab fi'il sulasi. Fi'lun sulasiyun idza yujarradu abwabuhu situn kama satusradu. Antum yang sudah hafal, ingat di pelajaran kitab Amsilatul Tasrif bab pertama fa'ala yaf'ulu dan selanjutnya sampai amala ya'mulu itu diringkas hanya dalam beberapa nadhom. Saya ulangkan lagi, fi'lun sulasiyun idza yujarradu abwabuhu situn kama satusradu. Fi'il sulasi mujarrad itu, fi'il sulasi mujarrad itu yaitu fi'il yang terdiri dari 3 huruf, fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Ingat, fa'ala yaqulu fi'lun sulasiyun idza yujarradu. Fi'il sulasi yang mujarrad, ingat mujarrad fi'ilnya asli 3, tidak ada tambahan huruf yang lain atau kalimat ditambah dengan tasdid. Babnya ada berapa? Situn, ada 6. Jadi fi'il sulasi mujarrad itu babnya ada 6. Ingat, fa'ala yaqulu, fa'ala yaqilu sampai fa'ulu, fa'ula yaqulu. Itu semua babnya ada 6. Dan ini antum banyak yang sudah hafal. Tolong itu jangan dilupakan karena itu nanti akan bekal antum. Nah, kemudian diringkas, lihat. Fal ainu in tuftah bimadin faksiri au dumma au faftah laha fil ghabiri. Ulang. Fal ainu in tuftah bimadin faksiri
au dumma au faftah laha fil ghabiri. Nanti ini terjemahnya ada di bawah, antum bisa telaah sendiri. Fal ainu, maka apabila ada fiil, ainu, ain fiilnya intuftah, bila mana dibaca dengan fathah. Kapan itu? Bimadin, pada fiil madi. Ingat, fal ainu intuftah bimadin faksiri. Apabila ada ain fiil, fiil madinya itu dibaca fathah, ain fiil madi dibaca fathah, faksiri au dumma au laha fil ghabiri, maka bisa dibaca 3. Di mana? Fiil mudhari'nya. Afal ainu in tuftah bimadin, apabila ain fiilnya fiil madi itu dibaca fathah, maka ain fiil mudhari'nya bisa dibaca saya ulang kembali, wal ainu in tuftah bimadin wal ainu in tuftah bimadin faksiri au dumma au faftalaha fil ghabiri. Jadi kalau ada fiil madi, ain fiilnya dibaca dengan fathah, maka ain fiil mudhari'nya bisa dibaca 3. Di mana? Di ain fiil mudhari'nya. Wal ainu in tuftah bimadin faksiri au dumma au faftalaha fil ghabiri. Contoh, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Jadi begitu. Kalau saya ulang kembali, ingat pelajaran dulu kan yang sudah antum tahu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 itu dalam fi'il sulasi mujarrad, maka nanti antum bisa cek dari apa yang antum pelajari. Saya ulang kembali. Wal ainu in tufta bimadin faksiri au dumma au faftalaha fil ghabiri. Maksudnya dari bait syair ini, fal ainu, maka ain fiil apabila dibaca fathah, di mana? Di fiil madi, ya. Faksir, maka boleh kamu baca kasroh atau dibaca dhammah atau dibaca fathah pada ain fiil mudhari'nya tersebut. Saya ulang kembali, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Baik, kita teruskan. Di bait syair yang kelima. Ini. Wa in tadum ma fatmu man hafihi au tankasir faftah wa qasron ihi. Saya ulang kembali. Wa in tazum ma fatmu man hafihi au tankasir faftah wa qasron ihi. Nah, sekarang apabila fi'il madi itu dibaca dhammah, apabila fi'il madi itu dibaca dhammah ain fi'ilnya, maka ain fi'il mudhari'nya hanya bisa dibaca dhammah juga. Ingat bab yang ke-6 fa'ula yaf'ulu, apabila fi'il madi ain fi'ilnya dibaca dhammah, wa in tudham ma, artinya ain fi'il madi itu dibaca dhammah, fatmum hafihi, maka ain fi'il mudhari'nya bisa dibaca dhammah. Ingat bab yang ke-6 fa'ula yaf'ulu, syaju ayatu dan lain sebagainya. Ini maksud dari wa in tudhamma fatmu man hafihi au tankasir fafta wa qasron ihi. Dan apabila fi'il madi ain fi'ilnya dibaca kasroh,
maka bisa dibaca dua, yaitu dibaca fathah dan dibaca kasroh. Contohnya fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Ya. Jadi maaf tadi yang wa in tudamma fatmuman ini bab kelima, ya. Bab kelima itu. Kemudian yang ini baru ke autan kasir wa kasron ini bab yang keenam. Saya ulang kembali bait yang kelima, syair wa in tudamma fatmuman hafihi autan kasir fakta wa kasron fihi. Apabila ada fiil ain fiilnya dibaca dhammah, maka ain fiil mudhoreknya bisa dibaca dhammah. Contoh fa'ula yaqulu, itu. Autan kasir, apabila ain fiilnya fiil madhi itu dibaca kasroh, maka ain fiil mudhoreknya bisa dibaca dua. Kalau enggak dibaca fathah, ya dibaca kasroh. Contohnya fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Bisa teruskan. Walamu au ainun bima qad futiha halqi sifat bisudud. Ini bab yang lain ya. Saya ulang lagi. 1 sampai 5 ini menerangkan muqaddimah dari apa yang disampaikan oleh mu'alif dan sekaligus untuk merinci tentang fi'il sulasi mujarrad yang ada 6 bab tersebut. Oke, sebelum kita Ustaz lanjutkan kepada fi'il yang mulhaq, saya ulang sekali lagi. Ababu fi'il sulasi. Fi'lun sulasiyun idza yujarradu abwabuhu situn kama satusradu. Fal ainu in tuftah bimadin faksiri au dhamma au faktaraha fil ghadiri. Wa in tudamma fatmuman hafihi au tankasir fakta wa qasron ihi. Ini bab sulasi mujarrad. Apabila ada fi'il sulasi mujarrad, ain fi'il madinya dibaca fathah, maka ain fi'il mudhoreknya bisa dibaca fathah dan bisa dibaca kasroh. Dan selanjutnya sebagaimana yang Ustaz terangkan. Baiklah, dari sini mungkin ada yang perlu antum tanyakan, fadhol silahkan. Sebelum kita ke bab yang lain, yaitu tentang fi'il yang mulhaq. Nah, silakan, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Tafadhol. Ustaz, sulasi itu apa, Ustaz? Apa? Fi'il sulasi itu apa? Ali Hadi ya? Ali Ya, Hadi, Ustaz. Ali Hadi, Fi'il sulasi itu apa, Ustaz? Fi'il sulasi adalah fi'il, itu fi'il, sulasi itu 3. Sulasi itu salasun, sulasi 3. Fi'il sulasi fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Ya, mujarrad yang sunyi dari tambahan. Mujarrad ini yang sunyi dari tambahan. Kadang tambahan itu berupa hamzah. Contohnya ya, yang pelajaran dulu lihat. Af'ala, itu tambahan ada hamzahnya. Atau fa'ala, itu ada tambahnya tasydid. Ya. Kemudian istaf'ala, ada tambahan alif dan sin. Nah, istaf'ala, fa'ala dan af'ala itu bukan sulasi mujarrad. Jadi sulasi mujarrad, sulasi itu fi'il yang terdiri dari huruf, mujarrad tidak ada tambahannya. Begitu. Nah, ada lagi bertanyakan? Fadhol. Apa Ustaz? Saya bukan bertanya, tapi saya sendiri masih belum terlalu ngerti Ustaz. Ustaz kan jelasin ya, Ustaz. Yang saya perlu itu kayak contoh-contohnya dan langsung gitu kan dalam bentuk tulisan. Oke, ya betul, Hasan. Ada Abdan, kalau antum mendownload di situ, di bawah ada contoh-contohnya. Ya, ada contoh-contohnya. Oh, ada tulisannya, Pak.
Ada contohnya fa'ala yafilu, fa'ala yafulu, fa'ala, ada contohnya semua. Yang Ustadz terangkan tadi, setiap kalimat dari syair. Jadi antum mungkin nanti biar agak sedikit biasa, itu tradisi di pesantren itu kalau ada nadom diterangkan per syair, per kalimat. Fal ainu in tuftah, maka ain in tuftah bila dibaca fathah. Gitu. Terangannya secara rinci, keterangan secara rinci dan detail plus contohnya ada di bawahnya. Ya, tadi Ustaz download tapi ada kesulitan untuk memasukkan dan insya Allah kita akan terangkan lagi pada pertemuan akan datang dengan contoh-contohnya. Dan dengan Zoom ini nanti saya baru download yang Arabnya. Baik, apa? Saya baru download yang Arabnya doang dan langsung. Oh ya, boleh antum nanti download ke bawah. Nanti saya kirimkan juga apa yang sudah saya rinci nanti. Ya. Nah, kita mencoba juga mengenal belajar ilmu nahwu atau sorof dengan nada-nada nazom, nada-nada syair. Itu mudah. Kalau antum hafal enak. Saya dulu pernah hafalkan ini waktu di pesantren Yapi juga. Oke, ada yang tanya lagi? Silakan. Habis ini kita akhiri. Kita kirimkan video kepada antum tentang video Imam Ali, sikapnya beliau kepada anak yatim dan anak dan orang fakir dalam konteks bahasa Arab. Tugas antum mencari fiil baik madi atau fiil mudhari plus artinya. Contohnya mungkin qala itu fiil madi artinya berkata kayak gitu. Entar lagi kita kirim. Nanti antum kirimkan kepada saya jawabannya. Hanya 10 fiil. Entah fiil madinya antum ketemu 10, 2, 3 terserah. Yang penting total dari semua fiil hanya 10. Dalam video yang akan saya kirimkan kepada antum nanti. Oke, ada yang perlu tanyakan? Abdullah Jawadi mungkin yang tanyakan? Lais, Ali Haidar dan lain sebagainya. Ali Haidar Jufri. Fadol. Oke. Nah, Ali Haidar, ada yang perlu tanyakan? Fadol. Dari antum yang hadir ini sudah paham? Kalau saya masih kurang paham, dan nanti saya mau lihat lagi yang. Oke, nggak apa-apa, masih ada waktu. Dan apa? Di mana letak mungkin yang sulit? Ini, nah, saya ulang kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim dalam bentuk syair. Ustadz bacakan nadom syair sampai bab yang satu bab ini. Nanti yang lain kita terangkan. Saya baca. Ya quluba dahamdidil jalali musalliyan ala nabi wal ali abdun asiru rahmatil karimi ay ahmadu banu abidir rahimi fi'lun sulasiyun ida yujarradu abwabuhu situn kama satusradu fal ainu in tufta bima din faksiri au dhumma au faktalaha bil qabiri wa in tudam mafat muman hafihi au tangkasir waqta wa qasron ihi. Nah, ini cukup sampai di sini. Nadomnya nanti yang lain akan kita sambung pada pelajaran yang akan datang. Nah, Tuan mutalaah telah lagi untuk bahan barangkali ada yang perlu tanyakan nanti kalau mutalaah silakan. Sekali lagi sebelum saya akhiri, lagi ada video saya kirimkan kepada antum, wajib untuk ditonton, wajib untuk disimak dan dicari fiilnya, dan itu fiil tersebut antum nanti kirimkan kepada saya. Untuk mereka yang nggak hadir tentu saja juga wajib ada tugas tolong sampaikan juga, dan tentu saja antum yang hadir ini sebagaimana kemarin saya sampaikan hadir dalam pelajaran Zoom. Dan ini akan kita masuk dalam nilai bulanan. Terima kasih para santri yang dimuliakan Allah. Kalau sudah nggak ada yang perlu ditanyakan, akan saya kirimkan video. Nanti antum bisa tanyakan. Coba saya kirimkan sekarang.
ngumpulin tugasnya gimana, Tat? Dalam bentuk tulisan atau gimana? Apa? Mengumpulkan tugasnya itu dalam ditulis atau gimana? Ditulis saja. Contohnya begini ya. Qala Imam Ali alaihissalam. Berarti qala itu fi'il madi, artinya berkata. Cukup. Itu aja. Ya, nanti kan Ustadz. Nah, coba sekarang saya upload videonya. Antum nanti bisa itu sudah saya kirimkan kepada antum videonya kelas 2A. Nah, ini sudah kita kirimkan kepada antum video-videonya dengan durasi yang pendek dan antum bisa simak. Kalau antum sekarang bisa melihatnya, ya. Nah, ini suaranya tidak bisa. Mungkin antum ada bisa nampilkan nggak di sini? Betul, mungkin bisa dilihat sambil menunggu. Udah saya kirim ke antum ke grup Tamhidia. Nah, sudah antum terima ya tentang video itu. Nah, baiklah Farhan, nanti antum dengarkan ya, antum cari artinya, antum tentukan fiil. Ini video bagus, di samping untuk pelajaran sorok mencari fiil, di situ ada untayan hikmah yang bisa untuk kita praktekkan dalam hidup kita. Baiklah, saya tunggu tugas dari antum dan saya akhiri Zoom kali ini. Terima kasih atas kehadiran antum. Tolong sampaikan kepada mereka yang hadir. Syukran kasiran kepada Abdan Sapura, Ali Hadi Musawa, Abdullah Jawati, Farhan Wafi, Ramadan Alkendo, Ali Hasan, Ali Jufri, Lais, dan lain sebagainya dari teman-teman yang sudah hadir. Nah, terima kasih. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih, Ustaz. Syukran, Tat. Syukran. Tat, nyarinya tugasnya fi'il madi sama fi'il mudhari kan, Tat? 10. Boleh fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar yang antum temukan. Oh, ya udah. Ya, nanti setelah itu nanti setiap Zoom kita akan kasih film ya tugas begitu ya. Ada dua manfaatnya, bahasa Arab, nahwunya, sorobnya. Antum sudah mulai praktek sekarang ini. Ya. Nah, syukran kasiran ya. Alafu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.